Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya Priangan. Pembangunan pedestrian seat di jalur Hajat Mustafa dan Ciwidey tentu saja memberikan dampak yang sangat besar. Ada dampak positif dari pembangunan ini dan ada juga dampak negatif. Nah, bagaimana kesigapan pemerintah dalam hal ini untuk menanggulangi dampak dari kebijakan? Banyak orang yang mengkritisi bahwa ini mengorbankan kehidupan banyak orang. Kita akan membahasnya dengan para narasumber. Ada Kang Wahid dari Komisi 3 DPRD Kota, ada Pak Dr. Basuki Rahmat dari STIA Tasikmalaya. Gimana Kang Wahid? Sudah dibicarakan apa belum? Kompensasinya seperti apa? Solusinya seperti apa? Memang ketika berbicara pedestrian, yang tadinya di sini ada lahan parkir tepi jalan, ini urusannya di bawah Disub, Bang. Jujur memang tadi disampaikan jangan sampai ketika berbicara ada pembangunan kemudian juga menyisakan masalah berkaitan dengan penghasilan masyarakat ya. Dalam ini taruhlah mata pencarian untuk petugas parkir. Bayangkan misalkan apalagi berbicara jalur Hajat Mustafa ini juga lumayan besar PAD kontribusi parkir kan. Sementara dengan adanya pedestrian otomatis kan tidak ada lahan parkir. Pernah dihitung nggak berapa yang kelapak di sini sama di Hajat? Omset mereka sehari berapa? Nah kalau berkaitan dengan nominal sih kita belum ada kepastian ya dari pihak Disub. Tapi yang jelas ketika berbicara kemarin prognosis di 2022 memang dari Disub ini ada pengurangan gitu kan, ada pengurangan berkaitan dengan retribusi gitu kan, yang masuk PAD. Akhirnya kita memang kerepotan di anggaran di PAD di 2020 ini ada pengurangan. Salah satunya gara-gara ini tidak ada parkir. Nah, tapi kalau untuk urusan berkaitan dengan petugas, karena ini urusan perut, urusan penghidupan mereka, kita sudah menyarankan ke Disub dan Disub sudah mempetakan akhirnya dipindahkan, mereka dikasih lahan yang baru walaupun penghasilannya memang jauh dengan penghasilan yang di sini kan gitu, tapi mereka sudah didistribusikan di beberapa wilayah supaya memang kehidupan mereka tidak terlalu berpengaruh, tetap adalah penghasilan buat mereka gitu. Beberapa orang petugas parkir yang dayat sudah didistribusikan ke beberapa kantong-kantong parkir yang tadi misalkan yang sekitaran jalan yang masuk ataupun berhubungan dengan jalur Hajat Mustafa. Itu kalau untuk berkaitan dengan petugas parkir. Jadi alhamdulillah memang kalau untuk petugas parkir sendiri sampai hari ini sudah tidak ada masalah. Intinya mereka masih tetap ada pekerjaan walaupun penghasilannya memang menurun gitu kan. Oh, PKL. Ada berapa PKL di jalur Hajat? Kalau PKL kebetulan itu urusannya bukan urusan Komisi 3, itu urusan Komisi 2. Tapi kita sering komunikasi dengan Komisi 2. Nah, ini sebenarnya urusan PKL yang sampai hari ini belum clear kan berkaitan dengan data. Ada dua data sebetulnya, ada dua versi pemerintah dalam ini Indab, ada versi Paguyuban kan gitu. Yeah. Jadi kalau versi pemerintah dalam ini Indab bahwa PKL yang di Hajat ini sekitar 46 lebih lah, 40 kurang dari 50. Tapi menurut Paguyuban PKL informasinya ya ada 60 lebih kan gitu. Ya, mungkin ada insentif yang menyulut kenaikan jumlah. Ya gitu ya, Oke. Biasanya kalau misalkan mau ada bansos ya. Nah, apakah orang terpengaruh oleh tadi misalkan karena ada kompensasi jadi banyak kan gitu. Kalau yang di jalur itu Ciwidey. Yang Ciwidey juga sama, versi Indah sekitar 200 lebih, tapi versi Paguyuban 300 lebih katanya gitu. Jadi kita ambil yang Paguyuban aja. Ada 350 orang yang terdampak mata pencahariannya dengan pembangunan ini. Nah, solusinya hari ini hanya relokasi saja. Mereka ditempatkan di lahan-lahan yang ada di seputaran ini atau gimana? Jujur memang ini terlambat sebetulnya. Seharusnya pemerintah itu sekaligus menyiapkan
ketika ini dibangun pedestrian Hajet kemudian juga yang Cihideng sebetulnya harus langsung direlokasi ataupun kalaupun mau tetap di jalan ini ya tinggal bagaimana mungkin konsepnya. Jangan sampai malah ketika misalkan mohon maaf kadang-kadang PKL ini kan juga tidak mengindahkan berkaitan dengan estetiknya kan keindahannya. Kalau misalkan kalau ini pedestrian dipakai selfie kemudian banyak PKL yang tidak mengindahkan berkaitan dengan estetikanya kan jadi jelek juga gitu kan. Dan ini harus secepatnya apakah mau diseragamkan berkaitan dengan bentuk fasilitasi oleh pemerintah seragam misalkan semua untuk PKL ini misalkan rodanya seperti ini gitu kan. Nah ini belum sampai saat ini belum. Kang Wayan kan di Banggar ya, jadi ada mungkin program dari Kalau sampai hari ini kita belum melihat dari sisi apakah memang itu akan diseragamkan kayak seperti halnya dulu kan pernah tahun berapa ketika yang diseragamkan itu kan roda kan tapi gitu. malah jadi kelegaan malah jadi jelek kan gitu. Kita belum sejauh itu belum menerima informasi apakah ini PKL ini mau diseragamkan mau seperti apa belum. Oke, gimana dengan dampak ekonomi untuk masyarakat kecil? Ya, ini yang tidak boleh kita lupakan itu bahwa jadi misi dari pembangunan pedestrian ini apa? Dan kita menduga bahwa ini adalah bagian dari upaya pemerintah dalam rangka penataan kota supaya lebih indah, lebih nyaman, lebih tertib. Nah, sehingga apapun nanti kebijakan berikutnya, dinas apapun yang menjalankannya, patokannya ke sana, gitu ya. Menata parkir harus tetap berpacu kepada bagaimana ini tetap indah, nyaman, tertib, misalnya gitu. Termasuk juga soal PKL, gitu ya. Jadi jangan sampai kemudian menjadi bertolak belakang antara tujuan dari pembangunan ini dengan kebijakan selanjutnya. Walaupun tadi dikatakan ini memang semestinya sejak awal itu sudah bersamaan, gitu ya. Membangun ini karena sudah akan ketahuan kan dampaknya dari pembangunan langsung ini, gitu ya. Tapi saya kira nggak apalah, nggak masalah. Yang penting sekarang tadi kebijakan berikutnya tidak boleh bertentangan dengan tujuan dari pembangunan pedestrian ini, gitu ya. Nah, dan ini memang harus segera kehabisan tuh misalnya. Hari ini kan sudah muncul tuh beberapa gitu ya. Iya. Gitu. Bahkan tadi saya lihat ada Satpol PP lewat. Gitu. Apakah mereka lagi jalan tuh? Oh, dalam kerangka apa itu gitu ya, gitu ya. Atau jalan-jalan aja Nah, gitu ya. Nah, ini yang sering kita menyaksikan ada apa ya? Kontradiktif lah gitu ya. Kontradiktif antara suatu pembangunan yang satu dengan kebijakan turunannya gitu ya. Nah, ini saya kira karena kehadiran pemerintah ini adalah untuk membuat regulasi gitu ya. Dan saya ingin menyampaikan juga dalam kesempatan ini bahwa kenapa pemerintah itu hadir di tengah-tengah masyarakat. Gitu ya. Dulu kan zaman sebelum zaman Yunani gitu ya, pemerintah itu kan tidak lebih dari sekedar ronda malam. Artinya penjaga ketertiban. Nah, filosofi ini yang saya kira sampai hari ini tetap dipegang oleh siapapun pemerintahannya, gitu ya. Jadi pemerintah itu menjaga ketertiban. Nah, dalam konteks ini saya kira memang kita sudah sepakat ini, gitu ya. Dari pembangunan ini bukan hanya sekedar membuat ini jadi indah, tapi juga membuat kota ini lebih tertib, lebih nyaman, gitu ya. Dan itu tadi akan bermanfaat juga buat segmen masyarakat yang lainnya. Jadi dalam hal ini kita jangan terlalu fokus pada kepentingan PKL, tapi juga ada kepentingan masyarakat yang lebih banyak, gitu ya. Tadi kalau dari sisi jumlah misalnya, gitu ya, PKL ini kan 500 sama kurang lebih gitu ya, baik dari versi paguyuban ataupun dari versi pemerintah. Tapi di luar itu juga mereka berkepentingan juga. Nah ini bagaimana secara proporsional diatur oleh pemerintah, gitu ya. Ya sebenarnya kan
kalau misalkan ada penyeragaman yang lebih estetik ya, dia boleh jualan tapi jualan apa gitu kan, tapi dengan seragam misalkan atau apa kan bisa di Dan jangan Gitu. terlambat. Jangan terlambat. Ya, Artinya kalau seperti terlambat- ini embrio-embrionya jangan muncul ini gitu ya. Sebelum regulasi itu muncul gitu ya. ya. Mestinya harus dibersihkan dulu kalau memang regulasinya belum ada gitu ya. Jadi kalau sudah mati bermunculan itu akan lebih susah. Ya karena ya kita tidak bisa menyalahkan masyarakat gitu. Ya. Gitu. Gimana Bang Wahid? Iya, tadi apa yang disampaikan oleh saya juga memang betul bahwa kalau misalkan ini terlambat, malah nanti PKL ini seenaknya sendiri gitu kan, pasang dagangannya di mana saja, akhirnya tidak mengindahkan berkaitan dengan keindahan estetika ini yang diinginkan oleh pemerintah. Dan kami pun sebenarnya sudah berkomunikasi dengan Komisi 2 yang memang mitra dari Indad. Ya, kita akan secepatnya bagaimana, karena ini dikhawatirkan kalau misalkan terlalu lama, ini malah justru jadi repot juga. Bagaimana yang namanya relokasi ini susah juga. Dulu pernah kita sudah menyiapkan beberapa titik relokasi Jalan Pemuda. Ya pedagang kan tidak mau, karena memang pedagang itu pasti cari orang di mana orang berkumpul. Ada gula, ada semut. Nah gitu kan. Kalau Itu kan misalkan logika sederhana. direlokasikan ke tempat yang sepi, mereka buat apa kan? Kita kan cari yang beli. Sebenarnya di daerah-daerah tertentu mungkin tidak ada orang, buat apa kan? Ya mudah-mudahan saja ini ada solusi yang secepatnya. Walaupun kalau misalkan berkaitan dengan urusan tadi jumlah, ya itu kan bisa benar-benar diverifikasi gitu kan. Tapi yang paling penting kebijakan dari pemerintah ini mau seperti apa? Apakah dipilih oh yang bisa berjualan di hajat ini misalkan dagangannya seperti ini yang tidak mengganggu estetika misalkan. Ya, kebayang kan kalau misalkan di pedestrian diperbolehkan misalkan pedagang, mohon maaf, misalkan pedagang yang memakai misalkan terpal kan jadi runway kan jadi tidak bagus kan gitu. Atau pemerintah siapin sarnapil gitu. Nah, ya. Tapi disewa gitu. Itu ya tadi misalkan sebetulnya kan tetap bisa saja kan jadi PAD kan misalkan kan gitu. Ya kan ya di mana-mana juga begitu. Di luar negeri juga bukan berarti ada yang jualan kan ya. Iya. Tetap yang jualan ada. Cuma kan ditata, diatur sedemikian rupa. Karena memang ya kita nggak bisa juga tidak mementingkan kepentingan para pelapak itu. Bagaimanapun itu warga. Ya masyarakat juga kan kota. butuh. Ya ini saya ada contoh ini cerita teman saya di Malaysia gitu ya. Bahwa memang kawasan-kawasan seperti ini itu diatur, ada regulasi. Jadi kalau mau berjualan misalnya ini harus menempuh izin. Misalnya si PKL ini mau berjualan di sini gitu. Dan memang kita sudah siapkan regulasinya. Dimungkinkan sepanjang tadi syarat-syaratnya terpenuhi. Oh iya. Nah, itu. Nah, baru ketika syarat terpenuhi keluarkan izin. Dan kalau tidak berizin ya out gitu loh. Nah, disinilah saya kira pemerintah itu hadir untuk bikin regulasi, gitu ya. Hari ini regulasinya belum ada ya? Nah, ini sebetulnya saya sepakat. Maksudnya kan ketika Ada nggak perwakwa tentang pedestrian atau? ya belum kalau untuk yang dipakai Ya, harusnya ada, kan? Didorong. Ya maksudnya gini Kang, saya sepakat. Jadi misalkan kenapa ketika misalkan sekarang pemerintah sama ini Pak Yusuf berani melakukan tadi misalkan pedestrian ini kemudian cede, kenapa tidak untuk PKL juga sama harus berani kan gitu. Harus Iya. berani, maka PKL yang diperbolehkan yang ini, kalau tidak pindahkan gitu. Syaratnya seperti ini. Ya. Penyeragaman dan lain sebagainya. Ya keberaniannya jangan pilih-pilih kan gitu. Iya. Ya, saya pikir berani juga lah merelokasi. Iya, PKL maksudnya itu saya pikir tidak mudah. Ya. jangan tanggung gitu kan, dan artian juga PKL juga harus Iya. berani. Tapi sekarang tuh akhir masa jabatan dan Pak Wahid ini Saya teman-teman kira di mungkin DPRD bisa yang gini, memiliki mungkin ini kekuatan. bisa didorong melalui DPRD. DPRD kan punya hak inisiatif, Ya. gitu ya. Isinya dorong saja melalui inisiatif ini perda penggunaan atau apa? Pemanfaatan pedestrian. Jadi untuk apa pedestrian ini? Jadi jelaskan fungsinya sehingga masyarakat tidak tahu gitu loh. Untuk kepentingan apa di sini dibangun itu gitu ya. Jangan sampai menduga-duga. Kata ini, oh ini cocok nih buat jualan gitu ya.
kata ini, oh ini enggak untuk jalan-jalan, ini untuk bikin selfie kan. Iya. Regulasinya harus ada. Regulasinya dasar hukum, hak dasar hukumnya Iya. kan itu harus. Dan memang hak pemerintah itu, kewajiban pemerintah. Gitu, termasuk ya regulasi soal PKL itu. Dan itu harus berlaku di semua titik, tidak hanya di sini saja. Kebijakannya sekota gitu ya, penempatan, relokasi dan sebagainya biar tertib. Kalau ini mau dijadikan pembangunan ini menjadi trigger penertiban kota, Ya. ya. Jadi bukan berarti juga masyarakat tidak diberikan ruang untuk berusaha tentu. Harus win-win solution Iya. tentu. Jadi masih banyak nih PR pemerintah nih dari pedestrian ini gitu. Ini baru mengawali, cuma ini harus menjadi trigger Ya. dampak turunannya ketertiban semua titik tentunya di kota gitu ya. Estetika jangan tanggung-tanggung sekota gitu kan Iya. berpikirnya tuh. Selalu ada saja dampak masyarakat yang terdampak dari satu kebijakan pemerintah gitu. Bahkan kebijakan itu bisa membunuh sampai menghilangkan pendapatan masyarakat. Tapi dibalik keberanian Pak Yusuf untuk membangun pedestrian street, kalau saya punya jempol 100, saya kasih jempol 100 untuk para PKL yang sudah mau mengikuti arahan dari pemerintah Kota Tasikmalaya. Mudah-mudahan ada solusi bagi semua pihak dan pemerintah segera untuk menyempurnakan berbagai kebijakan yang kurang itu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.